Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustaz Abdus Somad yang kami muliakan, para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ustaz Qurtubi. Apa yang dijelaskan oleh Ustaz Tuan Guru barusan luar biasa. Namun dari kajian yang kami tanggap pada pagi ini, kita sekarang berada di era digital, di mana tantangan lebih berat. Yang kami hadapi sekarang itu di era digital ini mungkin semua serba canggih, Ustaz. Namun tanpa kita tidak sadari bahwa kita dihadapi dengan hal berbagai macam alat komunikasi yang sungguh menghipnotis kita dan melekat kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana cara menangkal atau menghadapi di era digital ini, khususnya kepada putra-putri kita. Sebab yang saya tahu, anak-anak kita itu kalau sudah menghadapi alat komunikasi itu, mereka lupa dengan segalanya, Ustaz. Bahkan dia lupa dengan membaca Al-Quran. Lebih banyak memegang alat komunikasi ketimbang ia membuka Al-Quran. Di era digital sekarang ini, mohon Ustaz penjelasannya, bagaimana kita menangkal atau menghadapi tantangan-tantangan di era global sekarang ini, Ustaz. Demikian. Allahumma muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadiri seminar di hotel yang bicara profesor apalah, profesor. Sudah setengah jam dia bicara, kawan saya di sebelah nanya, "Mat, kau paham apa?" kata dia. "Tidak." "Kenapa kita nggak paham?" Kata saya, "Gara-gara kita nggak paham itulah dia profesor." Terus selama duduk di situ kan boring, suntuk. Saya tengok kawan di sebelah main game, ngangguk-ngangguk ya, sibuk main game. Ustadz waktu itu apa yang Ustadz lakukan? Selama saya duduk di situ, saya mendownload 50 buku PDF. Jadi saya buat di laptop itu ada satu folder, nama foldernya Maktabah Library. Lalu di dalam folder itu saya bagi lagi akidah, fikih, usul fikih, akhlak, folder. Jadi setiap saya dapat buku, saya masukkan sini. Saya dapat buku, saya masukkan sini. Google, ada kotak, tinggal tulis saja apa kitab yang mau dicari di situ. Yang mau dicari Mau'izatul Mu'minin, PDF, enter, dapat, download, masukkan. Mau masukkan kemana? Ke folder akhlak. Karena Mau'izatul Mu'minin ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi. Kenapa yang duduk di sana main game? Kenapa yang di sini mendownload kitab? Karena ada yang mau dicari, ada yang mau dicari. Maka tanamkanlah ini ke generasi kita, sehingga internet itu menjadi ladang surfing, browsing. Jadi justru waktu kosong itu dia akan terus mencari. Dulu kiai-kiai jangan baca tafsir Al-Manar, karena tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad Abduh Rashid Ridha. Beberapanya sudah keluar dari kita yang aswaja, kata kiai. Dulu kalau kiai mengatakan gitu, maka santri-santri langsung diam. Sekarang kalau kiai mengatakan jangan baca,
langsung dia tulis Al-Manar. Al-Manar PDF, download Al-Manar, langsung dapat. Jadi kita kasih saja pisaunya, nanti dia akan potongkan ke ayam, dia akan potongkan ke itik, kita nggak bisa mengharamkan. Haram nih handphone, nggak bisa. Coba kita lihat ketika Allah melarang sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, apakah titik, koma, wa qulun zurna wasma'u. Larang satu, bagi kasih dua alternatif. Kalau kita berani melarang satu, berarti kita sudah menyiapkan dua alternatif. Jangan tonton film ini nggak baik, berarti kita sudah menyiapkan dua film yang baik, Hayya dan Naruto, bukan Nusa dan Rara. Nah, jadi kalau kita mengatakan ini jangan tonton ini, berarti sudah ada ini. Nah, tentang masalah sibuknya itu, maka kita bagi dia. Allah selalu juga membagi dua alternatif. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawaha wal gadget wa ma sawaha. Wal gadget wa ma sawaha, dan wal gadget ini punya dua jalan. Fa alhamaha fujuraha, game online PlayStation, wa taqwaha, tapi di internet juga banyak ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa melarang, kita hanya bisa mengarahkan. Setelah kita tunjukkan ini positifnya, ini negatifnya, maka nanti kita doa, Allah akan menunjukkan jalannya. Maka berapa banyak anak-anak muda justru menjadi pakar, yang mendownload, yang mengupload, yang mengedit, yang mengotak-atik video ceramah Ustaz Somad di internet itu. Siapa kalau bukan anak-anak muda yang mengerti ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu membantah filsafat, mungkinkah orang membantah filsafat nggak ngerti filsafat? Mana mungkin. Risalatu ahlil iman fi raddi ala mantiqil Yunan, punya Ibnu Taimiyah. Risalatu ahlil iman fi raddi ala mantiqil Yunan, kritik dia terhadap filsafat. Berarti dia ngerti filsafat. Dulu yang paling ditakuti filsafat, pelajari filsafat. Sekarang yang paling ditakuti gadget, pelajari al gadget wa ma adraka mal gadget. Bagaimana pemanfaatan gadget positif? Nah, oleh sebab itu justru internet itu adalah tempat ilmu yang luar biasa. Cuman YouTube dan Google tidak soleh, sehingga dia tidak bisa mengarahkan orang. YouTube sama Google itu tergantung yang nanya. Kalau yang nanya Mu'tazilah, dia kasih Mu'tazilah. Kalau yang nanya Khawarij, dia kasih Khawarij. Yang nanya Wahabi, dia kasih Wahabi. Orang agamanya nggak ada. Agama dia siapa yang ngasih paket, itulah saudara dia. Oleh sebab itu generasi kita nggak bisa kita larang. Kita kuatkan akidahnya, kita kuatkan fikihnya, kita kuatkan akhlaknya, sehingga ketika dia buka gadget ada yang mau dia cari. Penasaran dia tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa sih kata Ustaz Adi Hidayat tentang ini? Apa sih kata Ustaz Khalid Basalamah tentang ini? Apa sih kata Buya Yahya tentang ini? Apa sih kata Ustaz Abdul Somad tentang ini? Apa sih kata? Akhirnya dia di situ malah surfing and browsing, berselancar di alam maya. Tapi kalau dia blank, tak tahu akidah, tak tahu fikih, tak tahu, itulah yang menembak musuh yang tak mati-mati itu dia. Kasih dia bekal, maka bekal itu yang akan dia kembangkan. Nah, masa pembekalan itulah pondok pesantren. Maka kita tak akan ragu, tanaman yang hijau, yang lemah, masukkan dulu ke polybag. Setelah kuat di polybag, robek polybagnya, masukkan ke tanah, insya Allah. Di mana polybag itu? Pesantren. Ujung tombak pendidikan Islam, pesantren. Satu-satunya pertahanan terakhir pesantren. Karena kita tak bisa melarang anak kita, tapi guru bisa. Setelah guru ngajar di pesantren, kuatkan aqidatul awamnya, kuatkan matan takribnya, kuatkan, barulah dia akan mencari. Kalaupun nyasar, dia nyasar juga, cuman nggak terlalu lama nyasarnya. Nyasar sebentar, balik lagi. Nyasar, tahu dia jalan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu pertanyaan
lagi mewakili para asatidz muda yang memang juga mayoritas bekerja sebagai pengajar, minta penjelasan tentang batasan sanad yang paling aman bagi seorang guru ketika dia nanti harus mengajar, karena ini berhubungan dengan urusan rohania si guru dan si murid, supaya nanti apa yang dia sampaikan juga tidak disesatkan oleh asyaitan, karena tanpa ada sanad bisa jadi dia belajar asyaihu asyaiton. Jadi kira-kira yang aman sampai di mana sanad seorang yang ingin menjadi guru. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu buku itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, maka bisa dibaca dengan apapun juga. Dibacanya al-habbatu, al-habbatu biji-bijian hitam. Karena tidak berguru, dibacanya al-hayyatu, ular hitam. Bisa juga dibaca al-jubbatu, jubah hitam. Bisa juga dibaca al-jannatu, surga. Bisa juga dibaca al-junnatu, tameng. As-siyamu junnah. Itulah mengapa orang berguru, mendengar gurunya membaca. Setelah khatam, maka kata guru, ajaztuka kitabi hadza, aku ijazahkan kitabku ini kepada engkau. Didengar muridnya sampailah turun-turun sampai ke bawah, maka tidak terjadi kekeliruan pembacaan. Dari mana kau tahu bacaannya ini al-habbatu? Sami'tu, ku dengar guruku membacanya. Makanya sampailah kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, meninggal 256. Hadisnya juga dengan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal tahun 11. 2 abad setengah jarak antara Bukhari dengan Nabi. Mana mungkin dia berjumpa? Dari mana Imam Bukhari tahu itu? Dari Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menisbatkan periwayatan kepada guru disebut dengan isnad. Menisbatkan periwayatan kepada guru, asnada yusnidu isnad. Sedangkan penisbatannya ini disebut dengan sanad. Sanad artinya tanah tempat yang tinggi, karena kalau sudah punya tempat tanah yang tinggi aman kalau datang banjir bandang. Apa kata Abdullah ibn Mubarak al-Imam? Laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man sya'a ma sya'a, orang akan bicara sesuka hatinya. Unzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah kamu mengambil ilmu dari siapa. Alhamdulillah sampai hari ini sanad ini tetap terjaga. Ada sanad fikih, ada sanad kitab, ada sanad hadis, ada sanad qiraat, ada sanad tasawuf. Sanad. Apa tarekat kamu? Tarekat saya Syattariyah, berarti sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Zikir kamu apa? Naqsyabandiyah, berarti sanadnya sampai kepada Bahauddin Naqsyabandi. Apa zikirnya? Syaziliyah, berarti sanadnya sampai kepada Abul Hasan Asy-Syazili. Nanti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka sanad ini penting, intinya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka syaitanlah gurunya. Makanya sampai dalam hadis itu detail sekali. Yang satu menyebutnya haddatsana,
Yang satu menyebutnya akhbarana. Yang nerjemah baca kamus. Haddatsana dicarinya di kamus haddatsa yuhaddisu. Akhbarana dicari di kamus akhbara yukhbiru. Akhirnya keluarlah buku terjemahan bahasa Indonesia, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Akhbarana telah memberitakan kepada kami. Ditanyalah mahasiswa, apa beda haddatsana dengan akhbarana? Haddatsana menceritakan, akhbarana memberitakan. Bedanya? Ya itulah bedanya. Apa kata Imam Syafi'i? Padahal itu bukan bahasa, itu adalah mustalah. Beda antara bahasa dengan mustalah. Apa sih beda bahasa dengan mustalah, Ustaz? Sama bunyinya, beda maknanya. Mouse menurut bahasa, al-mausu lughatan. Mouse menurut bahasa tikus, tapi mouse menurut istilah itu untuk menggeser kursor. Mouse. Jadi kalau ada guru berkata, please take a mouse, maka kalau muridnya cerdas dia nanya dulu, yang dimaksud ini lughatan atau istilahan? What do you mean, sir? Yang ente maksud suruh ngambil tikus atau ngambil mouse? Begitu juga dengan haddatsana dengan akhbarana, ini yang dimaksud lughatan apa istilahan? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Imam Syafi'i. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Idza apabila qara'a gurumu 'alaika membacakan kitab kepadamu, gurumu membacakan kitab kepadamu dan kau diam mendengarkannya, maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah haddatsana Abdus Somad. Wa idza apabila qara'ta, engkau yang membaca kitab, murid baca kitab, alaihi kepada gurumu, saat kau bacakan kitab itu gurumu faqul akhbarana, maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah akhbarana. Sampai detail itu ulama menetapkan penjelasan sampai pada adab-adabnya, cara minumnya, cara duduknya, tawaduknya, rendah hatinya, intonasi suaranya. Oleh sebab itu majelis-majelis berguru dengan para kiai, dengan para habaib ini, Kiai Hadratus Syekh Syafi'i Hazami, sampai ulama-ulama dari Yaman pun datang mengambil sanad dari beliau. Oleh sebab itu maka para kiai, para ustadz yang tetap menjaga sanad, terus jaga sanad-sanad supaya ada ngambil sanad, orang ngambil barokah niatnya. Saya mau ngambil sanad, sebenarnya sudah ada mau ngambil barokah, tabarruk. Ada juga ngambil sanad, mau ngumpul-ngumpul sanad untuk nyombong-nyombong, ada juga. Mau bergelar musnidud dunia, mau sanad ada di kepala, macam-macam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Tapi menjaga sanad ini mesti, apalagi zaman sekarang. Jangan sampai haddatsana Google, akhbarana YouTube. Wallahu a'lam bishawab.